Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. What's up? What's down? Habluminannas, habluminallah. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan topik tentang toxic relationship, guys. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok 8, anggota-anggota maksudnya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Isnan Junaidi. Yang kedua ada Ahwa Sabrina. Ada Alia Lupita, ada Anjani Febri Anissa, dan ada Fadilia Nisa Salsabila. Yuk langsung ke pembahasannya, guys. Belakangan ini toxic relationship menjadi permasalahan yang cukup populer di kalangan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, pasangan, maupun di lingkungan kerja, guys. Jadi kalau di lingkungan keluarga, contohnya adalah anak-anak broken home. Gak usah saya lanjutkan karena terlalu dark. Yang kedua ada pertemanan, guys. Nah, ini yang sering terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah ketika ada teman yang datang kepada kita saat butuhnya doang, guys. Misalnya tiba-tiba dia datang kepada Anda langsung minta ngutang. Ya Allah, ngutang. Mana kalau ditagih lebih galakan dia. Itu contoh toxic relationship pertemanan. Nah, teman-teman seperti ini, guys, layak dijual di Shopee gratis ongkir. Lanjut. Penyebab toxic relationship salah satunya karena banyak yang belum menyadari bahwa hubungan yang sedang dijalaninya tidaklah sehat. Namun tidak sedikit juga yang sudah menyadari adanya racun dalam hubungan dan harus dibasmi agar tidak mengganggu kehidupan. Selanjutnya adalah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang toxic relationship, dampak dan pengaruh toxic relationship pada kesehatan mental, penanganan terhadap toxic relationship dalam lingkup keluarga, pertemanan, serta pasangan, tanggapan masyarakat terhadap orang-orang yang bertahan pada toxic relationship, dan juga orang-orang yang memberi batasan pada hubungan tidak sehat. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939, pikiran-pikiran yang didepres atau ditekan merupakan sumber perilaku yang tidak normal atau menyimpang. Pandangan Freud mengenai psikoanalisis meliputi kesadaran dan tidak kesadaran, serta insting dan kecemasan yang di dalamnya terdapat defense mechanism. Kemudian, aliran psikoanalisa yang mengedepankan faktor ketidaksadaran sebagai penentu tingkah laku manusia menunjukkan bahwa kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar manusia. Jika seseorang terlalu menuruti ide atau superego tanpa diseimbangkan dengan ego, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental. Masih di dalam kajian teori, selanjutnya adalah terdapat beberapa jenis mekanisme pertahanan yang saat ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang sedang atau pernah menjalani relasi tidak sehat. Selanjutnya, ada yang memilih untuk memendam perasaan sendirian dan hanya meluapkan pada tangisan tanpa ada yang tahu. Beberapa mencoba berani untuk merubah keadaan dengan mengatakan perasaannya pada pasangan relasi, serta sisanya memilih untuk bersikap acuh dan hanya membiarkan semuanya berlalu tanpa memikirkan perasaannya. Yang keempat adalah tinjauan teori. Toxic relationship adalah hubungan yang tidak menyenangkan baik bagi diri sendiri atau orang lain. Hubungan ini juga akan menyebabkan seseorang merasa lebih buruk.
Ciri-ciri dari toxic relationship antara lain merasa tidak aman, adanya kecemburuan, keegoisan, ketidakjujuran, sikap merendahkan, memberi komentar negatif, dan mengkritik. Menurut Dr. Nur Laila Effendi MSI, toxic relationship menyebabkan mereka yang terlibat di dalamnya mengalami kesulitan untuk hidup produktif dan sehat. Beliau juga menjelaskan, hubungan sehat yaitu hubungan yang saling mencintai atau menyayangi, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling berbagi emosi dan menjadi diri sendiri. Selanjutnya, hubungan yang toksik menyebabkan potensial yang membahayakan kepada diri sendiri atau lebih parahnya ke orang lain. Mengenali dan mengaku bahwa kita sedang berada pada toxic relationship bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang terjebak dengan cinta dan kebahagiaan sesaat dalam menjalani hubungannya. Kemudian rasa takut akan kesepian karena ditinggal pergi orang lain turut menjadi alasan sulitnya mengakui sedang dalam toxic relationship. Tanpa disadari, munculnya rasa ketergantungan antar satu sama lain menjadi alasan wajar untuk terus menjalani toxic relationship. Bahkan, kadang ketika ada pihak luar hubungan yang menyadarkan kita akan toxic relationship, kita malah menyangkalnya. Sehingga perlu adanya kesadaran mengenai toxic relationship dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga, pertemanan, dan pasangan. Yang kelima adalah metode. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Subjek dari penelitian merupakan kalangan usia remaja akhir sampai dengan dewasa awal, yaitu sekitar 17 hingga 25 tahun yang berjumlah 50 responden dan mayoritas adalah perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mini survei dan teknik pengumpulan datanya menggunakan Google Formulir yang berisi kuesioner dan di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan seputar toxic relationship, baik di lingkungan keluarga, pasangan, dan pertemanan yang bertujuan agar dapat dipahami dan diisi dengan mudah karena terjadi di lingkungan sekitar dari responden serta untuk mendapatkan hasil yang jujur. Dari penelitian kami dapat dihasilkan bahwa keseluruhan responden yang jumlahnya 50 orang dengan rentan usia 17-25 tahun yang mayoritasnya merupakan seorang perempuan, mereka paham dan mampu menjelaskan mengenai toxic relationship yang ditandai dengan adanya salah satu pihak merasa tertekan, terancam, dan akan berdampak pada kesehatan fisik ataupun mental pihak lainnya. Kemudian, sebanyak 70% responden menganggap bahwa toxic relationship memiliki dampak yang positif bagi kehidupannya dan 30% menganggap toxic relationship hanya memiliki dampak yang negatif bagi kehidupannya. Bagi responden yang menganggap bahwa toxic relationship dapat membawa dampak positif bagi hidupnya, mereka menyatakan bahwa dari toxic relationship membuat mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan menjadikan toxic relationship itu sebagai pelajaran hidup. Dan bagi responden yang menganggap hanya membawa dampak negatif bagi dirinya, mereka merasakan adanya perubahan mood yang drastis, overthinking, tidak percaya diri, takut berkomitmen, rasa kesedihan yang mendalam, dan rasa khawatir serta gelisah. Selanjutnya, sebanyak 90% responden menyatakan bahwa toxic relationship berpengaruh kepada kesehatan mentalnya dan 10% responden lainnya menyatakan bahwa toxic relationship tidak mengganggu kesehatan mentalnya karena hal tersebut tergantung dari pemikiran dan kondisi dari masing-masing pribadi. Lalu selanjutnya, bagaimana responden menangani hubungan yang toksik itu, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, dan pasangan atau asmara, yaitu sebanyak 48% mereka hanya diam karena tidak tahu bagaimana caranya bertindak, dan 9% mereka curhat
dengan mengutarakan apa yang dirasakannya kepada orang yang dipercaya. Sebanyak 27% mereka mengutarakan dengan jujur perasaannya kepada orang yang dianggap membuat hubungannya menjadi toksik, dan sebanyak 16% mereka mencoba mengerti dengan memandang menggunakan sudut pandang dari pihak lainnya. Lalu selanjutnya, tanggapan responden terhadap bagaimana hubungan yang toksik itu. Sebanyak 67% responden mereka mendukung untuk memberi batasan atau mensudahi hubungan tersebut. Dan sebanyak 33% mendukung untuk bertahan pada hubungan yang toksik. Beberapa responden menyadari bahwa mereka mengalami hubungan yang toksik setelah berpisah dari pasangannya, dan ada juga beberapa yang menyadari setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun menjalani hubungannya. Dari beberapa responden juga menyatakan bahwa mereka mengalami hubungan toksik pada lingkungan keluarganya karena adanya komunikasi yang tidak baik hingga terjadi perselingkuhan dan pertentangan dengan minat anak yang menyebabkan terjadinya self-harm. Lalu selanjutnya mengenai perbedaan penelitian Ferry Julianto dan kawan-kawan dengan penelitian kami, yaitu yang pertama, pada penelitian Ferry Julianto mereka menggunakan metode kuantitatif korelasional, sedangkan penelitian kami menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, pada penelitian Ferry Julianto dan kawan-kawan, mereka lebih menekankan pada harga diri dan kebahagiaan dari responden, sedangkan pada penelitian kami lebih menekankan pada bagaimana responden bisa menyikapi pasangannya dan menyelesaikannya hingga berakibat pada kondisi psikologisnya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir semua responden pernah atau sedang mengalami toxic relationship, baik dalam keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, serta dalam hubungan asmara. Hubungan beracun dapat membawa dampak yang besar bagi kehidupan suatu individu, karena dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari dengan dampak negatif yang diberikan. Namun, ada juga dampak positif yang diambil dari hubungan tidak sehat bagi mayoritas responden. Seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu dapat dijadikan suatu pelajaran hidup sebagai pengalaman agar kedepannya tidak mengulangi lagi. Dalam menangani toxic relationship, setiap individu memiliki cara sendiri, dan hal itu bergantung pula pada sudut pandang masing-masing. Dengan mekanisme pertahanan diri, mayoritas responden menjadikannya sebagai bekal untuk bertahan dari perasaan-perasaan negatif yang ditimbulkan dari toxic relationship. Nah, pada intinya, hubungan toksik tidak baik tuh untuk kesehatan mental suatu individu. Apabila hanya dibiarkan tanpa mencari solusi untuk mengakhiri suatu kesalahpahaman, dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari. Kemungkinan terburuknya, individu akan mengalami stres, hingga depresi, atau bahkan dapat melakukan bunuh diri jika sudah terlalu parah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.